Am tidak mengatakan Ubaidillah ada, tetapi Rais Am mengutip. Kan Rais Am waktu itu mengutip sebuah kitab disebutkan. Kitab itu namanya Al-Ghurar, karya Ali Khirid Ba'alawi. Ada kitabnya. Nah, Rais Am mengatakan di dalam kitab Al-Ghurar, Ubaidillah itu ada. Nah, itu tidak berarti bahwa Rais Am itu mengatakan Ubaidillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah, tapi masih menukil dari kitab orang Ba'alawi yang namanya. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi. Ini saya harus ngomong gini, nanti kan muncul nanti yang nolak ini, nanti yang apa? Muncul nanti yang ya pokoknya goblok-goblokan lah. Saya biasa saja. Dan ini bukan atas nama saya sebagai Rais Am, atas nama Miftahul Akhyar. Ya. Kasihan nanti PB-nya nanti. Ada yang mau geruduk PBNU katanya. Piro jumlahnya wakmu abing geruduk per BNU. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godop-godopan, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi. Ini saya harus ngomong gini, nanti kan muncul nanti yang nolak ini, nanti yang apa? Muncul nanti yang ya pokoknya goblok-goblokan lah. Saya biasa saja. Dan ini bukan atas nama saya sebagai Rais Am, atas nama Miftahul Akhyar. Ya. Kasihan nanti PB-nya nanti. Ada yang mau geruduk PBNU katanya. Piro jumlahnya wakmu abing geruduk per BNU. Macam-macam. Ya itulah orang-orang. Ya karena itu anak-anak kita semua, ya kita sebenarnya kita ini sayang, ibaratnya anak kita, anak kita gegeran ambak enak tonggo. Seorang yang bijak itu nyeneni anak tonggo apa nyeneni anak dewe? Anak dewe bila perlu diajar gitu. Nah saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini membelani habaib, gak belani keluarga Wali Songo. Saya ini juga nek diurus terus si ono kok jalur-jalur Wali Songo itu masih ada. Apalagi ribut-ribut bab nasab sudah, masya Allah. Ya Allah, ini di belakangnya tentu ada jeragan-jeragan yang ini ya sedikit saja saya. Mestinya ini sejak dulu dari para muassis, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu dikelilingi para habaib, para pejabat. Habib yang benar loh ya, karena Habib itu ada yang benar dan tidak benar itu loh ya. Ya kalau yang kita mau yang tidak benar nggak benar ini, gitu. Semua jenis kabilah manusia ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah gitu ya, yang kalau mau dakwah dandan yang tidak benar jangan terus digebiak-uyah, semua dikeprui kabeh, hilang khazanah kita. Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman, loh memang pada zaman itu Hadramaut itu memang apa, sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para
penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ tempat satu. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Kelima kan tidak ada sejarah. Apa tidak ada orang besar? Ada, tapi pewarisnya yaitu tadi min ahlil badawa, orang-orang badui, orang-orang desa, orang-orang gunung, orang yang selalu berpindah-pindah dari satu tempat. Jadi sehingga ini tercecer banyak sebetulnya tarikh sejarah yang hilang. Jadi termasuk pada abad ke-5, ke-6, awal-awal abad ke-7 ya, Hadramaut ini kan asal usul dari Hadramaut, itu memang tidak ada. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, ya tidak ada. Nah kok minta, mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah, artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Bahkan waktu itu Hadramaut itu masuk ke wilayah Arabia, Mamlaka Arabia lah, katakan negara Arab. Jadi tidak ada semacam yang apa ya secara tertentu. Baru awal-awal abad ke-7 lahirlah ahli sejarah. Jadi memang tokoh-tokoh saat abad ke-6, ke-5 itu tidak tertulis. Lalu minta apa? Tidak ada memang. Nah kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kami itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh ya, ngelencermu, pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi pada abad ke-5, ke-6 itu situasinya? Kok minta-minta? Cukup, apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya ya, yang sudah masyhur dan fakih-fakih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ, mengakui sampai beliau-beliau itu wafat ya, wafat tidak ada yang ingkar, tidak ada yang menolak lah, tidak ada. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godop-godopan, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi, Syiah. Muridnya Albani itu namanya Sukri Murad Sukri apa Sukri Murad, itu juga, dan itu yang banyak dipakai di Indonesia ini, ditiru-tiru itu, nolak nasab-nasab. Rois Am PBNU mengatakan bahwa sosok Ubaidillah tidak fiktif, sementara Anda ini mendeklar bahwa ini ahistoris. Missing link-nya di mana ini, Kiai? Am tidak mengatakan Ubaidillah ada, tetapi Rois Am mengutip. Kan Rois Am waktu itu mengutip sebuah kitab disebutkan. Kitab itu namanya Al-Ghurar, karya Ali Khirid Ba'alawi. Ada kitabnya. Nah, Rois Am mengatakan di dalam kitab Al-Ghurar, Ubaidillah itu ada. Nah, itu tidak berarti bahwa Rois Am itu mengatakan Ubaidillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah, tapi masih menukil
dari kitab orang Ba'alawi yang namanya Ali Khirid yang wafat 960 Hijriah. Ya, sedangkan pengakuan mereka sebagai turun Nabi itu 895. Hanya sekitar 65 tahun sejak kitab pertama itu dikarang, kreasi nasab Ba'alawi itu dibangun, kemudian ada lagi orang Ba'alawi yang kemudian mengarang kitab namanya kitab Al-Ghuror, dan kitab itulah yang dikutip oleh Rois Am. Dalam tradisi NU kan ada sebagian yang mengatakan kalau ada sebuah narasi proposisi dalam sebuah kitab yang mu'tabaroh, itu bisa kitab itu dijadikan pegangan. Itu sebenarnya bukan di dalam bab nasab ya, tetapi dalam pemikiran, dalam teologis, dalam saintifik gitu. Tapi kalau dalam nasab itu adalah tidak bisa dilepaskan dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu haruslah logis dan verifikatif. Nah, ketika sudah logis, maka kita verifikasi. Betulkah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghuror ini? Kitab Al-Ghuror yang dikarang 960 Hijriah kemudian mengkhabarkan sebuah peristiwa sejarah tentang sosok namanya Ubaid yang ada di tahun 383 Hijriah. Ini untuk mengetahui apakah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghuror ini benar, harus diverifikasi di kitab-kitab yang dikarang pada masa Ubaidillah ini. Dan saya telah mengkajinya. Dari mulai hari wafatnya Ubaidillah 383, setelah itu sampai pengakuan tahun 895 Hijriah, itu ada banyak kitab, baik nasab dan sejarah yang ditulis, dan tidak ada satupun yang menyebutkan seorang yang namanya Ubaidillah, baik dia sebagai anak Ahmad bin Isa maupun hanya ketokohannya dalam sejarah. Itu hanya nyebut-nyebut aja. Oke, Mas Yud. Ya, saya simpel saja pertanyaannya. Bagaimana menurut Anda ini temuan Kiai Imad dengan referensi-referensi yang tadi dibacakan? Apakah cukup kredibel ya kalau bahasa ilmiahnya gitu ya? Cukup bisa dipertanggungjawabkan sebagai karya ilmiah atau menurut Anda ada kritikan di sana sini? Ya memang sebagai karya ilmiah memenuhi, apalagi didukung oleh DNA, ahli-ahli sejarah. Tetapi karya ilmiah juga ikhtilaf, biasa itu Mas. Ada kemudian yang dengan Rois Am aja itu kan ikhtilaf, mengatakan bahwa Ubaidillah itu bukan fiktif. Jadi kredibel tapi tetap ikhtilaf karena ada yang punya pendapat lain. Itu fakta, itu terjadi. Nah, oleh karena itu baru-baru ini aja, baru kemarin aja kan Robito itu melaporkan orang yang ngaku-ngaku jual beli habaib. Bayangkan, sementara Robito sendiri dibatalkan oleh Kiai Imad. Bayangkan itu yang batal membatalkan yang batal lagi. Dan jadi begitulah, ini masalah ikhtilaf ini. Dan polisi melayani itu. Ya, karena apa? Karena Robito punya badan hukum, maka seluruh produk yang dihasilkan termasuk soal nasab ini tentu ada dalam koridor hukum sebagai badan hukum itu, Mas. Jadi ini yang yang berhak menjawab seluruhnya apa yang disampaikan Pak Kiai Imad adalah Robito itu sendiri. Kalau masyarakat soal Habib itu hanya klaim aja, sebutan-sebutan aja sebagai fenomena dalam masyarakat kita, ya begitu. Orang mancung hidupnya dipanggil Habib, itu udah biasa gitu terjadi. Jadi itu jadi hal yang berbeda ini, Mas. Makanya yang menjawab soal-soal penemuan ilmiah ini ya Robito sendiri kan, karena Robito yang mendeklir bahwa dia adalah garis ada sambungan ke Nabi. Ya, maka Robito sendiri yang harus bisa menjawab ini. Makanya Mas Yusuf kalau bisa undang ini Robito biar langsung bisa menjawab soal ini. Oke, baik. Paralel gitu ya. Rois Am PBNU mengatakan bahwa sosok Ubaidillah tidak fiktif, sementara Anda ini mendeklar bahwa ini ahistoris.
Missing link-nya di mana ini, Kiai? Am tidak mengatakan Ubaidillah ada, tetapi Rois Am mengutip. Kan Rois Am waktu itu mengutip sebuah kitab disebutkan. Kitab itu namanya Al-Ghurar, karya Ali Khirid Ba'alawi. Ada kitabnya. Nah, Rois Am mengatakan di dalam kitab Al-Ghurar, Ubaidillah itu ada. Nah, itu tidak berarti bahwa Rois Am itu mengatakan Ubaidillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah, tapi masih menukil dari kitab orang Ba'alawi yang namanya Ali Khirid yang wafat 960 Hijriah. Ya, sedangkan pengakuan mereka sebagai turun Nabi itu 895. Hanya sekitar 65 tahun sejak kitab pertama itu dikarang, kreasi nasab Ba'alawi itu dibangun, kemudian ada lagi orang Ba'alawi yang kemudian mengarang kitab namanya kitab Al-Ghurar, dan kitab itulah yang dikutip oleh Rois Am. Dalam tradisi NU kan ada sebagian yang mengatakan kalau ada sebuah narasi proposisi dalam sebuah kitab yang mu'tabaroh, itu bisa kitab itu dijadikan pegangan. Itu sebenarnya bukan di dalam bab nasab ya, tetapi dalam pemikiran, dalam teologis, dalam saintifik gitu. Tapi kalau dalam nasab itu adalah tidak bisa dilepaskan dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu haruslah logis dan verifikatif. Nah, ketika sudah logis, maka kita verifikasi. Betulkah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini? Kitab Al-Ghurar yang dikarang 960 Hijriah kemudian mengkhabarkan sebuah peristiwa sejarah tentang sosok namanya Ubaid yang ada di tahun 383 Hijriah. Ini untuk mengetahui apakah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini benar, harus diverifikasi di kitab-kitab yang dikarang pada masa Ubaidillah ini. Dan saya telah mengkajinya. Dari mulai hari wafatnya Ubaidillah 383, setelah itu sampai pengakuan tahun 895 Hijriah, itu ada banyak kitab, baik nasab dan sejarah yang ditulis, dan tidak ada satupun yang menyebutkan seorang yang namanya Ubaidillah, baik dia sebagai anak Ahmad bin Isa, maupun hanya ketokohannya dalam sejarah, misalnya di dalam ilmu pengetahuan yang semacam seperti apa yang telah disebutkan oleh kitab-kitab Ba'alawi di masa kemudian, bahwa dia seorang mujtahid, dia seorang ulama besar, dia seorang guru dari Syekhul Islam dan sebagainya. Nah, inilah yang sekarang ini sedang kita lawan, yaitu narasi-narasi rekonstruksi atau konstruksi dari nasab Ba'alawi yang dibangun sejak abad 9 sampai sekarang. Ini 550 tahun, dan ternyata kekosongan riwayat mereka itu adalah 550 tahun pula. Ini angka keramat yang saya kira sekali lagi Allah tidak akan beri waktu lagi untuk Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Nabi setelah hari ini. Oke, baik. Satu lagi langsung ke Prof. Ikam. Tadi dikatakan bahwa Kamulas yang berhak menjawab ini adalah Robito. Apakah Anda sudah memberikan minta forum ke Robito, atau mungkin melayangkan surat secara resmi ke Robito untuk mencoba klarifikasi, bukan klarifikasi, tetapi ini mencocokkan data atau mendiskusikan temuan-temuan yang Anda kaji? Saya sudah mengirimkan surat berbulan-bulan yang lalu. Saya berikan 12 pertanyaan saja, sampai sekarang belum dibalas, dan saya mengundang juga untuk berdiskusi kepada Rabita Alawiyah, dan sampai sekarang tidak ada balasan. Ya, tidak ada balasan sepeser pun. Kenapa kira-kira ya? Saya kurang tahu. Sementara kalau surat dulu sebelum ini rame, ini kita dari lembaga, saya juga punya lembaga namanya Rabitah Kesultanan Banten, itu pernah mengirim surat protes tentang pernyataan Bahar bin Smith
bahwa Wali Songo tidak ada punya keturunan, itu dibalas oleh Rabita Alawiyah, dan Rabita Alawiyah menginginkan adanya kerjasama antara mereka dan kita dari Rabita Babat Sulan Banten. Tetapi untuk surat saya tentang pertanyaan 12 itu tidak sama sekali ada jawaban. Ya, oke, ya. Satu saja yang paling menohok itu pertanyaannya apa, Kiai? Satu atau dua? Sebutkan satu sumber sebelum abad ke-9 yang menyatakan